warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Zahra, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3B konsentrasi Sosiologi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kesadaran siswa terhadap bakat dan multiple intelligensinya. Latar belakang. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Tentang multiple intelligensi, kecerdasan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan sukses gagalnya anak belajar di sekolah. Anak yang mempunyai taraf kecerdasan rendah atau di bawah normal sukar diharapkan berprestasi tinggi. Teori multiple intelligensi atau kecerdasan majemuk mencoba memperbaiki pandangan umum orang tua kepada anaknya bahwa tidak semua anak memiliki kecerdasan yang sama, sehingga orang tua harus mampu mendidik anaknya dengan cara yang berbeda. Pada kenyataannya, banyak orang tua belum mampu meningkatkan potensi yang dimiliki anaknya, sehingga hanya bisa merawat secara fisik dan memberikan sejumlah asupan yang cukup. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kamu tahu kelebihan atau bakat yang kamu miliki selama ini? Dan apakah bakat yang kamu miliki terrealisasikan di sekolah atau tidak? Yang kedua, jika kamu tahu bakat kamu, akan kamu kembangkan atau kamu pendam saja? Yang ketiga, kamu tipikal orang yang belajar yang seperti apa sih? Visual, auditori, atau kinestetik? Menyendiri atau di kerumunan pun kamu tetap masih bisa belajar. Yang keempat, kamu itu memiliki kecerdasan yang model seperti apa? Dan yang terakhir, bagaimana kamu menerapkannya di lingkungan sekolah? Narasumber yang pertama, Cantika, anak kelas 92 SMP 1 Negeri 1 Bekasi. Apakah kamu dari kecil sampai sekarang kamu ini? Dari SD sebenarnya Kak, aku udah seneng banget sama yang namanya musik. Itu aku biasanya main musik piano, keyboard, terus biasanya kalau sekarang ditambah dengan nyanyi, ya Kak. Terus aku juga senang lukis, aku senang gambar, aku senang voli, hobi banget sama voli. Iya Kak. Terus kalau sekolah, bakat yang kamu miliki ini terrealisasikan nggak? Atau enggak gitu? Iya Kak. Terrealisasikan dari bakat kamu yang mana? Tiga-tiganya ada Kak. Tiga-tiganya tidak Voli juga. Cuma kalau di sekolah ini kurang berkembang karena di eskul juga kurang maksimal gitu kan. Terus kamu tuh tipikal orang yang belajar yang kayak gimana? Menyendiri, harus sepi banget nih, atau bisa di keramaian kamu bisa belajar apa, atau harus sambil dengerin musik gitu? Kalau aku senangnya lebih sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya lagi belajar nih, kayak ujian nih sekarang ya, apa sih kamu baca ulang nih, itu gimana? Kamu orangnya nih, apa kamu cari tempat yang sepi, atau kamu ya udah terpaksa nih harus mau belajar di sini lagi rame-ramenya? Kalau di sekolah kan karena aku udah belajar dari rumah Kak, jadi di sekolah aku tinggal latihan soal itu dari sumber lain, misalkan di Google. Kalau misalnya kamu punya bakat, kamu mau tunjukin nih, mau dikembangkan atau udah dipendam aja, dikembangkan gimana? Jadi kamu di sekolah ini ada 3 bakat kamu yang udah kamu kembangkan, walaupun lagi aku sendiri. Terus menurut kamu ya, kamu aja tuh apa sih punya kecerdasan yang udah seperti apa sih yang dari masing-masing dilakukan tadi yang aku kasih tahu? Terus lebih condongnya kamu kemana? Itu aku lebih suka ke jasmani, musik, sama belajar. Terus dari 8 kecerdasan itu kamu harapin dalam kehidupan kamu sehari-hari gimana? Dibawa enjoy aja Kak, dibawa enjoy, terus ya selalu melakukan latihan-latihan biar semua kecerdasan tadi itu terus berkembang ya.
kalau misalnya di sekolah atau di pertemanan di jurusan itu kamu ngertinya gimana? Kalau di sekolah Hmm. Kalau di sekolah kamu ngertinya tuh kayak gimana? Dan dari pertemanan kamu tuh kayak diterapin si kecerdasan itu. kalau di sekolah biasanya teman saya kalau misalkan dia tidak ngerti dengan olahraga atau tentang musik atau tentang pelajaran, aku bisa kasih tahu sedikit ilmunya ke teman-teman. Itu pertanyaan terakhir. Pasti ya yang Kak dan teman-teman. Terima kasih juga Kak. Narasumber yang kedua adalah Zaki, anak kelas 8 SMP 1 Negeri 1 Bekasi. Ya, aku ya. Jadi, kamu tahu gak sih kalau pilihan apa bapak kamu selama ini? Mungkin yang paling menonjol itu public speaking sih. Public speaking. Iya. Terus, selama di sekolah, apakah bapak kamu ini itu terrealisasikan nggak sih? Maksudnya tersampaikan nggak bakat kamu selama di sekolah? Nah, iya sampai aja. Sampaikan. Iya. Ya tentu dikembangin lah. Iya. Bisa semuanya. Bisa semuanya ya. Oh, didorong. Tapi yang paling enak ya sendiri. Ya sendiri ya. Menurut kamu ya, kamu itu kan masing-masing kita tuh yang kedua kecerdasan yang ya pasti masing-masing nih kan ada yang kecerdasan spesial atau kecerdasan mistis atau kecerdasan logis yang kamu tuh cuma tertentu dengan matematika doang atau kecerdasan kinestetik jasmani fisik. Dari materi itu aku rangkum
bahasanya yang nggak bisa. Baik, di sini saya akan menyimpulkan jawaban dari dua narasumber yang telah saya wawancarai. Narasumber yang pertama yaitu Cantika, yang saya simpulkan bahwa dia ini memiliki kecerdasan di bidang musik, visual, dan juga jasmani. Dan dia pun salah satu murid yang multi talenta karena memiliki bakat, yaitu bermain voli, bermain musik piano, dan juga melukis. Dan menurut saya, tipe belajar dia ini adalah termasuk visual karena dia lebih suka menyendiri saat belajar. Dan dia pun sangat ingin mengembangkan bakatnya jika ada sarana yang bisa menampung bakatnya tersebut. Dan kesimpulan dari narasumber yang kedua adalah bahwa dia ini memiliki kecerdasan di bidang linguistik. Dan dia pun memiliki bakat public speaking dan juga membaca puisi. Dan bakatnya pun sudah terrealisasikan di sekolahnya yaitu SMP Negeri 1 Bekasi. Dan dia pun sangat ingin mengembangkan bakatnya jika banyak sarana nih yang menyediakan untuk anak SMP seumuran dia untuk mengembangkan bakatnya yaitu public speaking.